Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nia Kurnia dari Program Studi Pendidikan Matematika Fakultas Matematika dan Sains IKIP Siliwangi. Di sini saya akan menjabarkan mengenai skripsi yang telah saya susun. Sebelumnya, saya ingin berterima kasih kepada dosen pembimbing 1, Bapak Dr. Haji Asep Ikin Sugandi, MPD, dan dosen pembimbing 2, Ibu Indah Puspitasari, MPD, yang telah membantu saya dari awal hingga akhir. Judul skripsi saya yakni pengembangan bahan ajar berbasis levoxit pada materi statistika dengan menggunakan pendekatan saintifik terhadap kemampuan komunikasi matematis siswa SMP. Di mana bahasan kali ini meliputi 1. Latar belakang, 2. Tujuan penelitian, 3. Metode penelitian, 4. Hasil dan pembahasan, dan yang terakhir adalah kesimpulan. Latar belakang kita diawali dengan perkembangan pembelajaran matematika saat ini harus sesuai dengan apa yang diharapkan oleh kurikulum 2013 dengan siswa aktif di kelas dengan guru sebagai fasilitator. Perkembangan pendidikan matematika di Indonesia tidak pernah lepas dari sejarah kurikulum dan pentingnya matematika dalam kehidupan, sehingga tidak heran jika matematika berkembang dan disesuaikan dengan kebutuhan zaman. Dalam proses pembelajaran matematika, siswa harus memiliki beberapa kemampuan matematik. Salah satunya adalah kemampuan komunikasi matematis. Komunikasi matematis adalah salah satu kemampuan matematika dasar yang penting untuk pendidikan matematika. Keterampilan komunikasi matematis sangat perlu dikembangkan agar siswa dapat lebih mudah memahami dan memecahkan masalah matematika yang dihadapi. Tanpa komunikasi yang baik, akan menghambat pada perkembangan matematika. Keterampilan komunikasi matematis merupakan keterampilan yang harus dikuasai oleh siswa. Namun dalam praktiknya, keterampilan komunikasi dalam kegiatan pembelajaran di Indonesia masih sangat rendah. Berdasarkan penelitian Firdaus dalam Nurhayati 2014, terdapat lebih dari 10 siswa yang memperoleh nilai di bawah 60% dari nilai ideal dalam komunikasi matematika, sehingga kualitas komunikasi matematika digolongkan rendah. Sehingga perlu ditingkatkan kemampuan komunikasi matematis dengan cara mengubah pembelajaran matematika di Indonesia, salah satunya dengan mengembangkan bahan ajar. Bahan ajar selain berfungsi sebagai pedoman bagi guru, bahan ajar juga disebut sebagai alat untuk mengajar materi tertulis baik tidak tertulis kepada siswa agar mudah tersampaikan dan dipahami oleh siswa. Salah satu jenis bahan ajar yang sering digunakan dalam proses pembelajaran matematika adalah lembar kerja siswa atau LKS. Penggunaan LKS dalam proses belajar mengajar dapat memberikan kemudahan untuk siswa memahami materi statistika dan melatih siswa untuk berpikir kritis dalam menyelesaikan soal-soal yang terdapat di dalam LKS yang disediakan. Oleh sebab itu, maka diperlukan suatu pendekatan yang dapat mengaktifkan siswa untuk berpikir kritis. Salah satu pendekatan yang dapat digunakan yaitu pendekatan saintifik. Software Levoxit adalah aplikasi yang dapat mengubah lembar kerja tradisional yang dapat dicetak berupa dokumen, PDF, dan JPG menjadi latihan online interaktif karena dapat memuat video, gambar, maupun audio. Dengan demikian, penggunaan software Levoxit diharapkan dapat meningkatkan kemampuan komunikasi matematis siswa pada materi statistika. Tujuan penelitian kali ini adalah yang pertama, proses pengembangan bahan ajar berbasis Levoxit pada materi statistika dengan menggunakan pendekatan saintifik. 2. Kelayakan bahan ajar berbasis Levoxit pada materi statistika dengan menggunakan pendekatan saintifik menurut ahli dan praktisi. 3. Efektivitas bahan ajar berbasis Levoxit pada materi statistika dengan menggunakan pendekatan saintifik terhadap kemampuan komunikasi matematis siswa SMP kelas 8. 4. Kendala-kendala yang ditemui pada saat pengembangan bahan ajar berbasis Levoxit pada materi statistika dengan menggunakan pendekatan saintifik pada siswa SMP kelas 8. Metode penelitian. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian kali ini adalah R&D menurut Borg and Gold. Selanjutnya, prosedur pengembangan. Langkah-langkah yang akan dilakukan peneliti yaitu meliputi tahap seperti yang dikembangkan oleh Sugiono, yaitu studi pendahuluan, rancangan bahan ajar, forum group and discussion validation (FGD), draft bahan ajar, uji coba terbatas, revisi 1 bahan ajar, uji coba luas, revisi 2 bahan ajar, uji coba produk dan atau final produk. Dari 9 langkah tersebut, yang dilaksanakan peneliti hanya sampai uji luas saja, dikarenakan sesuai dengan arahan dari dosen pembimbing dengan waktu yang kurang memadai, sehingga dilaksanakanlah penelitian ini hingga uji coba luas. Subjek di penelitian kali ini, uji coba terbatas dilaksanakan kepada kelas 8F, uji coba luas kelas 8C di SMPN 47 Bandung.
Instrumen penelitian non-tes berupa lembar validasi, wawancara, observasi, studi dokumentasi, dan pemberian angket. Tes tertulis berupa pemberian soal tes kemampuan komunikasi matematis. Selanjutnya, pada prosedur penelitian terdiri dari tahap persiapan, tahap pelaksanaan, dan tahap evaluasi. Prosedur pengolahan data yaitu uji validasi, kepraktisan, dan efektivitas. Proses yaitu terdapat 7 tahapan, antara lain studi pendahuluan, rancangan bahan ajar, FGD, draft bahan ajar, uji coba terbatas, perbaikan, uji coba luas. Selanjutnya, pada kelayakan dilakukan yaitu validasi dan praktisi. Validasi pada tahap awal menghasilkan 82,0,5%, kemudian dilakukan revisi dengan mendapatkan hasil akhir validasi yaitu 91,35% dengan kriteria sangat valid sehingga dapat digunakan. Hasil praktisi pada saat uji coba terbatas yaitu 76,32%, kemudian hasil praktisi pada uji coba luas yaitu 80,26%. Selanjutnya, efektivitas didapatkan yaitu nilai signifikan untuk pretest dan posttest berturut-turut 0,027 dan lebih kecil dari 0,001. Karena kedua nilai signifikan lebih kecil dari 0,05, maka H0 ditolak. Artinya, sampel berasal dari populasi yang tidak berdistribusi normal. Karena sampel berasal dari populasi yang tidak berdistribusi normal, maka uji selanjutnya yaitu dilakukan uji non-parametrik atau uji Wilcoxon. Hasil dari uji Wilcoxon didapat nilai signifikan lebih kecil dari sama dengan 0,05, maka H0 ditolak. Artinya, terdapat perbedaan kemampuan komunikasi matematis siswa antara tes awal dan tes akhir. Selanjutnya, kendala yang dihadapi oleh peneliti yaitu kurangnya menguasai LeFoucault membuat peneliti kesulitan dalam penyusunan serta menentukan desain bahan ajar yang menarik sehingga waktu yang diperlukan memakan waktu yang cukup lama. Kesimpulannya, proses pengembangan bahan ajar berbasis LeFoucault pada materi statistika dengan menggunakan pendekatan saintifik terhadap kemampuan komunikasi matematis siswa SMP berjalan dengan baik sesuai dengan langkah-langkah menurut Borg and Gall yang disederhanakan menjadi 7 tahapan. Kelayakan bahan ajar berbasis LeFoucault pada materi statistika dengan menggunakan pendekatan saintifik terhadap kemampuan komunikasi matematis siswa SMP menurut ahli dan praktisi uji lapangan baik uji coba terbatas maupun uji coba luas sudah layak digunakan pada setiap pembelajaran. Efektivitas bahan ajar yang dikembangkan tersebut berada pada kriteria efektif dan terdapat peningkatan pada kemampuan komunikasi matematis siswa. Kendala-kendala yang ditemui pada proses pengembangan adalah peneliti merasa kurang menguasai LeFoucault, membuat peneliti kesulitan dalam penyusunan, serta menentukan desain bahan ajar yang menarik sehingga waktu yang diperlukan memakan waktu yang cukup lama. Cukup sekian pemaparan yang telah saya sampaikan. Terima kasih.